Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsya Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari angkatan tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas materi psikologi pendidikan yang ditugaskan oleh Ibu Husnah Lutfiah MPD dengan judul Teori Belajar. Di mana di video kali ini saya akan membahas teori behavioristik yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Ivan Pavlov, Edward Lee Thorndike, Bruce Frederick Skinner, dan yang kedua teori humanisme yang dikemukakan oleh tokoh Abraham Maslow, Carl R. Rogers, Arthur Combs, dan yang ketiga ada teori kognitif yang dikemukakan oleh 3 tokoh, Kurt Lewin, Jean Piaget, dan Jerome Bruner. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dihasilkan melalui respon terhadap rangsangan, di mana rangsangan ini dapat diperkuat dengan umpan balik atau penguatan secara positif ataupun negatif terhadap perilaku yang diinginkan. Di mana penguatan secara positif ini merupakan suatu penguatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga kekuatan mengingat siswa ini akan menjadi lebih kuat terhadap materi yang telah diajarkan. Sedangkan untuk penguatan negatif merupakan suatu pengurangan stimulus atau rangsangan atau dorongan kepada siswa yang dilakukan oleh guru, sehingga materi belajar ini akan mudah dapat dilupakan. Jadi teori behavioristik ini merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku siswa akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, tingkah laku siswa merupakan reaksi dari suatu lingkungan, sedangkan perubahan tingkah laku siswa merupakan hasil dari belajar. Adapun tokoh-tokoh aliran teori behavioristik itu yang pertama ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini mengatakan bahwa aktivitas mental tidak lebih dari serangkaian gerak refleks. Ivan Pavlov menguji cobakannya pada seekor anjing. Pada uji coba pertama, beliau memberikan makanan kepada anjing, di mana anjing akan refleks mengeluarkan air liurnya. Dan yang kedua, dia mencoba membunyikan bel pada anjing, dan maka anjing tidak akan mengeluarkan air liurnya. Pada uji coba ketiga, beliau memberikan anjing makanan setelah membunyikan bel, maka anjing akan mengeluarkan air liurnya secara refleks. Selanjutnya, beliau melakukan hal itu secara terus-menerus sehingga ketika bel dibunyikan, maka anjing akan mengeluarkan air liurnya secara otomatis. Kedua ada teori Edward Lee Thorndike. Teori yang dikemukakannya ini yaitu respon perilaku terhadap rangsangan tertentu terbentuk melalui trial and error atau cara coba salah yang mempengaruhi hubungan saraf antara respon dan juga stimulus atau rangsangan, di mana suatu stimulus akan mempengaruhi respon tertentu. Cara trial and error atau cara coba salah ini dapat dimisalkan ketika seseorang sedang mendapatkan masalah, maka mereka akan mengeluarkan perilaku atau perbuatan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Edward Lee Thorndike ini juga merupakan ahli pertama yang melakukan eksperimen dengan kucing. Jadi beliau menempatkan seekor kucing di dalam kotak, dan kucing ini harus keluar dari kotak tersebut untuk mendapatkan sebuah makanan. Dia mengamati bahwa kucing ini terus belajar untuk keluar dari dalam kotak, dan kucing ini lebih mengulangi perilaku passing daripada mengulangi perilaku yang tidak berhasil. Ketiga ada teori Bruce Frederick Skinner. Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan dengan konsekuensinya atau apa yang mengikutinya. Dan Skinner ini lebih menempatkan reinforcement sebagai dasar dari perilaku. Skinner membagi 2 jenis perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior, di mana
Respondent behavior ini melibatkan respon yang ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut diberikan sentuhan, maka akan terjadi tersentak. Maka lutut akan tersentak itu akibat reaksi otomatis atau refleksi dari lutut yang disentuh. Yang kedua, operant behavior, yaitu perilaku yang muncul akibat adanya pengaruh lingkungan. Eksperimen yang dilakukan oleh Bruce Frederick Skinner ini menggunakan subjek tikus, di mana tikus yang sedang lapar diletakkan di dalam kotak yang berisi tuas-tuas. Dan ketika tikus menekan tuas yang berisikan makanan, maka di dalam lubang tersebut akan keluarlah makanan. Dan tikus akan mengulangi hal yang sama untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, karena hal tersebut menimbulkan respon positif. Dan yang kedua ada teori humanisme. Teori humanisme ini menganggap manusia adalah manusia, di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan ciri-cirinya mengamati tingkah laku manusia dari sudut pandang pelaku, bukan sudut pandang pengamat. Dalam teori pembelajaran ini, siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik kecerdasan maupun bakat. Jadi dapat disimpulkan, teori humanisme merupakan teori yang memanusiakan manusia, di mana individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Menurutnya, teori humanistik ini lebih menekankan pada motivasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, belajar adalah proses mengenali dan memahami diri sendiri, bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri, dan potensi apa yang kita miliki sehingga dapat kita kembangkan ke arah tertentu. Contohnya, siswa yang memiliki potensi di bulu tangkis itu harus mengikuti klub atau kompetisi yang berhubungan dengan bulu tangkis agar dapat mengembangkan ke arah yang sebenarnya. Yang kedua adalah teori Carl Rogers. Menurutnya, belajar dan pembelajaran yang sebenarnya tidak dapat berlangsung jika tidak ada intelektual dan emosional yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, dia menuntut siswa untuk berperilaku toleran dan tanpa berprasangka buruk kepada individu yang satu maupun yang lainnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kehidupan. Jadi, prinsip humanistik ini yaitu rasa dan semangat belajar, pembelajaran bermakna, belajar tanpa adanya intimidasi atau ancaman, belajar atas kemauan sendiri, dan belajar untuk perubahan. Ketiga, teori Arthur Combs mengatakan bahwa proses pembelajaran akan berhasil jika siswa berusaha memberikan makna baik secara fisik maupun bermakna pada kehidupan mereka sendiri. Belajar mempunyai arti bagi siswa jika guru tidak memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa tetap maupun tidak relevan bagi mereka. Contohnya, anak yang tidak menyukai matematika bukan berarti dia bodoh, tetapi memang kemampuannya tidak pada bidang matematika dan mungkin pada bidang yang lainnya. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi, teori ini tidak hanya mementingkan stimulus dan respon, tetapi juga proses belajar yang kompleks. Tokoh yang pertama ada Kurt Lewin. Ia meyakini bahwa perilaku merupakan hasil dari interaksi kekuatan yang baik yang ada di dalam diri individu maupun di luar diri individu itu sendiri, seperti tantangan dan masalah. Menurutnya juga, belajar terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan kognitif, dan motivasi itu lebih penting daripada sebuah reward. Dan menurutnya, hasil belajar itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan juga oleh lingkungannya. Yang kedua adalah tokoh Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif ketika guru membiarkan siswa menemukan kaidah
ketika guru membiarkan siswa menemukan kaidah melalui contoh yang mewakili kaidah tersebut. Jadi, guru ini hanya membimbing siswa untuk menemukan kebenarannya. Dan yang terakhir, tokoh Jerome Bruner. Dia mengatakan bahwa proses belajar dalam menemukan sebuah pengetahuan secara aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan dapat memotivasi siswa untuk menemukan sebuah jawaban. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi di video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.